Bagaimana kita belajar toleransi dari suku Bugis Makassar? Sipa Katau, Sipa Kange, Sipa Kainge, Sipa Kalebi. Ternyata memanusiakan manusia, menghargai dan saling mengingatkan itu filosofi itu ada dari kampung ini. Ada dari kampung ini. Menghormati, menghargai. Berikutnya lagi, kita melihat bahwa kalau kita melihat peringkat toleransi beragama secara global, kita itu tidak terlalu berada pada posisi yang tinggi. Jadi dilihat di sana. Kita itu 166 dari 198 negara. Vietnam itu 110 dan Thailand 97. Ini data yang kemudian bisa kita tampilkan. Maka membangun itu, menurut saya, mesti ada intensitas bagaimana silaturahmi antar kelompok umat beragama. Ada FKUB, beberapa pengalaman saya waktu itu, kalau FKUB isinya senior-senior. Bagaimana memberikan edukasi kepada yang junior. Jadi kita buatlah namanya FKUB Muda. Agar itu menjadi sebuah kebiasaan dalam Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita berbeda kok. Gak perlu disamakan kok. Yang perlu dipersatukan saja. Bagaimana kemudian meningkatkan toleransi beragama yang simple? Sebuah pelajaran menarik dari seorang guru TK. Dia mengajak anak-anak muridnya bertandang ke rumah-rumah ibadah. Agar si anak-anak menjadi tahu bahwa ya saudara kita berbeda dari sisi agama. Mereka juga bertandang kepada kelompok-kelompok sosial, katakan seperti panti sosial, agar memunculkan empati. Mereka diajari mengatakan terima kasih, mereka diajari mengatakan mohon maaf, mereka diajari permisi, agar karakter kemudian terbentuk dari anak-anak kita sejak dari kecil. Inspirasi inilah kemudian yang mesti kita dorong, rasanya dunia pendidikan harus mengambil peran ini. Pak Rektor kira-kira begitu. Tentu saja ada banyak catatan yang masuk ke saya, Pak. Kenapa di setiap sekolah guru agamanya tidak sama dalam sisi jumlah? Karena ini kecil, kamu nginduk saja ke sana. Apakah kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan itu tidak difasilitasi? Apakah hanya sekedar pada kuantitas saja? Ini pertanyaan yang masuk kepada saya selama kemudian saya berkeliling dan kemudian mereka menyampaikan ide-ide ini. Dan pertanyaan berikutnya ini, seberapa mudah kami beribadah? Apakah Republik ini memberikan ruang yang cukup luas untuk kami beribadah? Protesnya adalah, kenapa kami sulit membuat rumah ibadah? Padahal jaminannya itu bukan di kesepakatan para menteri, tapi di konstitusi. Sekali lagi di konstitusi. Maka bagaimana kemudian menyelesaikannya? FKUB sebagai forum, mereka bisa berdialog. Tokoh masyarakat, mereka juga berkomunikasi. Inilah ruang dialog yang sejak awal sebenarnya bisa dibangun untuk saling memahami. Berikutnya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini cerita nilai kemanusiaan kita. Apakah sudah memanusiakan manusia seperti ajaran yang ada di Sulawesi Selatan ini? Kalau kita bicara hukum, di banyak pakar hukum, persepsi terhadap penegakan hukum di Indonesia mengatakan 30,7% menilai sangat baik dan baik. 30%. Artinya apa? Pasti mereka masih banyak yang protes akan nilai keadilan. Dan tentu saja ketika kemudian itu muncul di usia mereka dalam pendidikan, ada satu yang menarik Bapak Ibu. Kesehatan mental. Mereka menyampaikan tekanan-tekanan dalam situasi hari ini membuat mereka stres, mereka tertekan, lalu lari kemana? Maka kemudian tenaga konseling yang ada di sekolah, di kampus, rasanya hari ini penting. Suatu ketika saya dialog dengan anak-anak muda, saya agak kaget karena saya ambil satu kartu. Teman-teman kalau nanti pengen ruang tempat untuk konseling, saya punya kartu siapa yang mau. Saya pikir orang akan malu, karena dia akan menutup diri. Hari ini tidak. Mereka angkat tangan tinggi-tinggi. Dan ada psikolog di situ,
Lalu saya bagikan kartu itu, silakan mereka berkomunikasi. Kesehatan mental di tengah situasi seperti ini ternyata anak-anak muda berpikir bahwa kami butuh ruang untuk itu.